tausiah yang akan disampaikan beliaunya, yaitu Bapak Ustadz Rois Solihin. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma, Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin, para kiai, para ustaz, sesepuh bini sepuh, wabil khusus pengurus takmir Masjid Al-Assalam yang saya hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Pak Sumarwan, kepada Pak Haji Tasimi, Pak Nasikun, sedoyo ingkang rawuh mriki, Pak Haji Said, walaupun kakinya sampun sering sakit, bahkan jalannya dipapah pakai tongkat, tapi disempatkan hadir pengajian Ahad pagi. Mugi-mugi Pak Haji Said diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan, amin Allahumma amin. Dan juga bapak-bapak sedoyo ingkang rawuh teng majelis pengajian pengaosan Ahad pagi, dan juga ibu-ibu sedoyo, mugi-mugi diparingi panjang umur, sehat walafiat, amin toh Bu. Amin sing ora amin berarti mboten pengen. Amin. Diberikan kelancaran rezeki, rezeki yang berkah, anak yang soleh-solehah, selamat dunia akhirat, dilebetke surga kali kula, kali ibu-ibu sedoyo, bapak-bapak, keluarga, kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mboten sesuai ya Pak ya. Yo kurang lebih 10 menit. Kurang lebih kata biasanya. Kenapa ya Pak ya? Salawat dan salam tentunya kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda mic, beda suara. Tadi kita sudah bersolawat, kita solawat lagi, tidak apa-apa, kita perbanyak solawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat badar, Ibu ya. Solawat badar itu solawat buat semangat. Jadi ibu orang ngantuk ya Bu ya. Ngantuk ngomong ngoten Bu. Ngoten ya bapak-bapak ngantuk. Ngantuk ra apa-apa. Wong ngantuk teng masjid niku pengajiannya dapat pahala. Nggih Bu. Karena jenengan lampah saking omah ke masjid niku kangge pengajian sudah dihitung pahala. Setiap langkah kaki ning jenengan diangkat derajat oleh Allah, diampuni dosane, nggih, dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bareng masjid kesel capek karena banyak kegiatan tadi, terus rodo ngantuk ya angsal pahala. Sing mboten ngantuk ya dapat pahala. Nah, cuma kalau ngantuk mungkin ilmunya yang masuk sedikit, ya Bu ya. Tapi yang mboten ngantuk dapat ilmu. Ini Bu, kita sholawat badar. Apalagi ini tanggal 22 Oktober, ini Bu, yang diperingati sebagai Hari Santri Nasional.
Suatu ketika ada pasukan Inggris, Belanda, semuanya menjajah Indonesia. Nah, kemudian para ulama, para santri, tentara, dan bangsa Indonesia bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Puncaknya yaitu seruan jihad. Seruan jihad diwajibkan berjuang atau jihad, yaitu pada tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya, yang waktu itu diserukan oleh Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, alhamdulillah dengan semangat para santri, para ulama, tentara, dan semuanya berjuang mempertahankan negara Republik Indonesia yang ketika itu baru merdeka 17 Agustus 1945. Agustus sampai Oktober itu berarti berapa bulan, Bu? Agustus, September, Oktober. Agustus, September, Oktober, 3 bulan ya, Bu. Baru 3 bulan datang lagi kolonial Inggris. Kemudian ada lagi sekutu Belanda datang lagi tahun 1948, maka ada suatu serangan serangan di Yogyakarta. Namanya serangan apa, Pak? Kemarin serangan yang agresi militer Belanda 2 itu ya, Pak. Dan itu alhamdulillah Indonesia akhirnya dapat merdeka seutuhnya sampai sekarang. Mudah-mudahan kemerdekaan itu tetap dipertahankan oleh bangsa negara Indonesia ini. Nah, sholat badar ya, Bu ya. Harus sholat badar kok tidak cerita dua-dua ya, Bu ya. Rawa ya, Bu ya. Allah ngerti toh, Bu. Nggih. Dan di sholat badar itu yang menciptakan para ulama untuk semangat, agar semangat dalam berjuang. Termasuk kita dalam berjuang menegakkan kalimat Allah, yaitu pengajian. Ibadah itu juga dulu perang pertama antara Nabi Muhammad dengan orang kafir, maka dinamakan sholawat badar. Sholawat badar itu pertamanya Allah sholatu semangat dalam berjuang memperjuangkan di
pengajian semangat. Yang males mau berangkat pengajian males sholawat badar ya Bu ya. Karena aku sholatu wa salamullah ya Bu ya. Nyuci pakaian arep nyuci kok rasa-rasen ya Bu ya. Rasa-rasen apa ora Bu? Kadang rasa-rasen apa meneh pas lagi ora duwe duit ya Bu ya. Walah arep nyuci ora duwe duit, anake njaluk duit. Wah rasa-rasen males ya Bu ya. Sholawat sholat badar karo iki. Sholatu wa salamullah. Pawi arep mijet. Nah, mijet kan juga berjuang untuk keluarga misalnya Pak ya. Dapat apa? Rezeki. Itu juga berjuang di jalan Allah. Kok rasanya rasa-rasan kesel. Misalnya, wah selawatan. Sholatu wa salamullah ya Pak ya. Kulo yang ngoten kerja kadang rasa-rasan arep makan, yo baca sholawat. Yang jangan ya Pak ya. Yang berdagang baca sholawat. Ben semangat ya Bu ya. Nah niku sholawat badar. Nah niku sholawat badar niku juga oleh para santri, para ulama niku dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian apa? Ada suatu amalan, suatu tirakat. Saya pernah kemarin itu dapat apa? Dapat share-sharean. Tirakat yang paling baik, yang paling jos itu disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Imam Hambali. Namanya Kiai Haji Muhammad Imam Hambali. Niku pengasuh pondok pesantren dari Surabaya. Surabaya. Bahwa tirakat yang paling saya itu tirakat hati yang bersih. Hati ini kudu resik, kudu bersih, kudu baik. Apa gunanya kalau kita misalnya ibadahnya sregep misalnya, tapi kalau sesama manusia dia berbuat elek, jelek, ya Bu ya, sukanya memusuhi, sukanya ngerasani, sukanya menyakiti orang lain. Dan itu mboten saya. Sodako, tapi sering berbuat kejelekan. Sholat, tapi sering berbuat kejelekan. Nah, niku belum sempurna. Manakala hati kita kurang bersih, maka hati kita itu dianjurkan agar bersih, agar bagus, agar baik. Tapi memang berat, nih Pak. Berat apa mboten Bu? Yang kula mawon ingkang apa matur ngeten belum tentu saged, belum iso. Menjadi hati yang bersih, yang baik niku sangat berat. Kecuali sinten, yaitu suri tauladan awake dhewe, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Kanjeng Nabi niku dikatakan basarun lakal basar. Nggih Pak. Nggih napa nggih Pak? Napa Bu? Basarun lakal basar niku manusia tetapi bukan seperti manusia biasa. Sewaktu siap Bu ya. Tiba-tiba waktu dulu kalau nanti apa ya mergo mau terlalu semangat, tapi alhamdulillah ya Bu ya. Waktu niku ya juga suatu nikmat saka Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kula terus kembali bahwa Kanjeng Nabi niku manusia tapi bukan seperti umumnya manusia. Kanjeng Nabi niku yo makan kali jenengan podo ya Pak ya. Tapi Kanjeng Nabi niku kereta Kanjeng Nabi ya sare tidur ibu kaya jenengan. Kanjeng Nabi ya juga punya istri. Jenengan sedaya ya punya istri, ada yang punya istri, ada yang belum. Kalau yang belum berarti belum ketemu jodohnya ya Pak ya. Dan ini. Tapi Kanjeng Nabi niku makan sedikit. Kalau makan sedikit. Beliau kalau makan itu sedikit. Kalau jenengan sedikit tapi sedikit-sedikit makan. Ya Bu ya. Sedikit-sedikit makan. Kanjeng Nabi ya tidur, tapi tidurnya sedikit. Hatinya nopo? Tidak tidur. Ya jenengan sedikit-sedikit tidur. Nyambung pasti ngantuk. Gini nopo Bu? Sedikit-sedikit tidur. Ya Bu ya. Tapi yang bojo ora. Masa sedikit-sedikit bojo orang saru ya Bu. Yang Kanjeng Nabi niku memang Kanjeng Nabi niku pertama istrinya Siti Khadijah. Tapi Kanjeng Siti Khadijah niku wafat, kemudian Siti Aisyah. Dan Kanjeng Nabi niku yang gadis niku cuma Siti Aisyah. Dan tapi Kanjeng Nabi niku istrinya itu lebih dari satu karena bukan nafsu, tapi karena apa? Untuk dakwah, untuk memperjuangkan dinul Islam. Beda karo wong saiki, ya Pak ya. Beda kadang mengikuti nafsu kecuali orang-orang tertentu. Nah, itu. Dan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian amalan apa yang bisa menjadikan hati itu menjadi bersih? Amalannya apa? Yang pertama yaitu menurut ceritanya Habib Umar Al-Habib, yaitu pertama banyak baca Al-Quran. Ibu banyak baca Al-Quran. Suatu ketika ada seorang Habib bertanya kepada saudaranya Habib yang lain, "Wahai saudaraku, saya bermimpi bahwa rumahmu itu penuh cahaya dan berada di atas dari rumah-rumah yang lain. Apa amalannya?" Kemudian seorang itu berkata bahwa saya itu membangun rumah seperti biasanya, saya berdoa bersyukur kepada Allah, tetapi setiap hari saya bacakan Al-Quran. Bahkan sering mengkhatamkan Al-Quran di dalam rumahnya. Nawai dewe rumahnya sering dibacakan Al-Quran apa mboten Bu? Nah, sering ya, alhamdulillah. Amin. Kemudian yang kedua, agar hati menjadi bersih, yang kedua yaitu banyak membaca zikir. Nah, ketika kita membaca zikir, misalnya subhanallah ya Bu ya, kita sambil diresapi, ditadaburi. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ojo mulute maca subhanallah tapi apa pikirane, hatinya melayang-layang kemana-mana ya Bu ya. Kita sekali-kali mentadaburi subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya Allah, jenengan telah memberikan nikmat kali kula ingkang kata. Ya Allah, kula dikasih sehat, dikasih umur, coba yang mboten sehat. Nikmat ini meripat terus apa iso matur ngeten iki juga suatu apa? Suatu karunia Allah yang besar. Nggih Bu?
tadabburi. Kemudian setelah itu, setelah kita banyak berzikir, kita sholat malam tapi ya semampunya ya Bu ya, sholat malam, sholat tahajud atau sholat witir atau sholat taubat ya Bu ya, kita semampunya. Kalau kita khawatir ya Bu ya, khawatir nanti ketiduran misalnya nggak bisa sholat malam, kita setelah sholat isya boleh sholat ya Bu ya. Kayak sholat tarawih kan dilaksanakan setelah sholat isya. Misalnya kita mau tidur, kita sholat mutlak misalnya, sholat mutlak atau sholat taubah, gitu. Nah kita boleh melakukannya. Kita khawatir kalau nanti tidak bisa sholat malam. Kalau bagusnya tidur dulu, kita sholat tahajud, kita sholat witir dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan dengan misalnya sholat subuh. Dan itu adalah salah satu beberapa amalan yang dapat membersihkan hati. Makanya ada syair ya Bu ya, tobo ati iku ana limang perkara, kaping pisan maca Quran samanane kan Bu, maca Quran. Kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat wetengira ingkang luwih poso ya Bu ya, poso sunnah misalnya atau poso bulan Ramadan. Kaping lima zikir wengi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa nglakoni, insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi. Alhamdulillah. Sampun ya Bu ya. Jam 8 kurang seperempat. Demikian Bapak